Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Amma ba'du usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, salat tarawih Masjid Muslimin ini yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur alhamdulillah malam hari ini bisa melaksanakan salat tarawih bareng dengan imam sampai selesai. Boten bolos ya. Nabi menjamin dalam hadis mangqama ma'al imam hatta insarafa kutibat lahum qiyamul lailah. Siapa yang bisa sholat bareng imam ini sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Artinya ketika kita bisa melaksanakan sholat tarawih ini kemudian tidak bolos itu tadi, maka jaminannya adalah seperti sholat semalam suntuk. Jadi gini Pak, kalau sholat bareng imam zaman Nabi itu kan memang berat ya, karena imamnya itu bacaannya panjang-panjang, maka pahalanya ya sebanding dengan itu, sehingga seperti sholat semalam suntuk. Sementara nih jenengan sholat bareng imam zaman sekarang ini rata-rata kan bacaannya pendek-pendek, gitu ya. Pemenang kula sik ngimami ngene iki tak cepet-cepet kesisan bendang rampung, makanya jenengan seneng kan ya untuk pahala atau kalau nyenengke saudara muslim. Sok-sok kalau imamnya kepanjangan jenengan malah kemeropok mangke nyata dadi wegah ngrungokke tausiah. Maka ketika kita bisa bareng-bareng walaupun sholatnya pendek, insya Allah pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk. Nabi niku Pak pernah ngimami ketika tarawih ini di 10 hari terakhir itu, dalam riwayat Utsman bin Affan itu mengatakan Nabi ngimami witirnya saja, rakaat pertama Al-Baqarah, coba. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Lagi nek digabung kabeh kan petung juz to niku. Ngimami teng mriki apa ora geblak jamaah gitu. Maka kita bersyukur itu. Terus yang kedua Nabi menjamin jenengan iso traweh sampai tuntas nanti 30 hari insyaallah. Dalam hadis itu mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan dihapus dan diampuni dosa-dosanya. Padahal kalau dosa kita diampuni, ada dua jaminan besar. Di dunia semua problematika hidup akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Saya yakin jenengan urip niku duwe problem to niki. Mosok urip ra duwe problem, saya yakin semua yang hadir duwe masalah. Boh anak kadang-kadang nakal, apa bojo galak, apa utang ra lunas-lunas, apa sakit enggak sembuh-sembuh. Saya yakin semua punya banyak masalah. Lan jenengan nek pengen masalah hilang gampang. Penyebabnya masalah itu kita hilangkan. Apa penyebabnya? Dosa. Lah kalau kita itu mau tarawih ini, maka dosa kita akan diampuni. Kalau dosa diampuni, maka otomatis kesulitan hidup akan hilang. Contoh ngeten Mbak. Niki misalnya masjid ini lantainya basah. Niku kan biasanya yang kita lakukan dipel, engko nek teles dipel. Niku ngasih kiamat saben udan dipalpel-palpel teles terus. Kenapa? Karena penyebabnya basah itu enggak kita hilangkan. Kan harusnya kalau lantai basah ini diteliti, kenapa kok basah? Tiba-tiba gentengnya bocor. Itu harusnya yang kita lakukan itu penyebab basah, ya gentengnya itu kita dandani. Kalau penyebabnya hilang, otomatis nanti garing dewe, dipel sekali garing. Sama kalau kita pikir-pikir kenapa masalah kok enggak hilang-hilang, musibah kok bertubi-tubi, ternyata dosa masih diopeni. Maka caranya kita bersihkan dosa dengan banyak tobat, banyak istighfar. Nah kalau di bulan Ramadan ini hampir semua amalan yang kita lakukan insya Allah akan membersihkan dosa. Coba jangan bayangkan, tahajud itu kok utamanya besar loh. Itu kalau tahajud di hari-hari biasa. Kalau tahajud dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan bonusan fadilah. Apa fadilahnya? Yaitu dengan diampuni dosa. Saking barokahnya Ramadan Pak, itu Nabi mengatakan jenengan lenggah
santai-santai duduk-duduk di masjid saja itu diampuni dosanya, didoakan malaikat untuk supaya dosa kita diampuni. Itu ada hadisnya, itu engko dikira gawe-gawe. Nabi mengatakan gini, Pak, mangqa'ada yantadhirus shalah, siapa yang mau duduk-duduk santai lenggah-lenggah di masjid nunggu salat, ya da'athul malaikah, maka akan banyak malaikat yang mendoakan. Gimana doanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi orang itu dan ampuni dosanya. Ora penak ibadah nggur tenguk-tenguk ngono dihitung ibadah terus diampuni dosa. Kuwi liyane Ramadan enggak ada loh ibadah gampangnya kaya ngono kuwi. Pemene masjid niku memang nyaman nggo tenguk-tenguk enten kopi, kudune masjidnya kayak dispenser karo kopi mix sak renteng ngono kae, dadi ben rada jenak ngeten lho. Mangke nek iso santai-santai teng masjid itu karena kita duduk-duduk kayak gini ini didoakan para malaikat. Makanya kalau kita ketemu Ramadan kok dosa kita enggak hilang, Mbak. Itu Nabi itu jangan betul-betul nyampaikan ke kita keterlaluan. Nah, dalam bahasa Arab itu hadisnya itu adalah rogiba anfin. Rogiba anfin ini terjemahnya ya celaka. Ini aslinya mboten mung celaka. Rogiba anfin itu gabungan dari celaka, rugi, bodoh, dan terlalu. Siapa mereka? Nabi mengatakan man adraka syahrul Ramadan falam yukfar lahu min danbihi. Siapa yang ketemu Ramadan lah kok dosanya enggak hilang. Padahal di situ full dengan pengampunan, bulan pembebasan dosa. Kabeh amalan yang dilakukan di bulan Ramadan iso ngresiki dosa. Jenengan baca Quran kalau bulan Ramadan bisa membersihkan dosa. Jenengan ketemu saudara muslim kayak gini ini salaman, ya itu langsung rontok dosanya. Apalagi jenengan mau tobat istighfar, itu diampuni dosa. Lagi sholat 5 waktu saja, jenengan menjaga sholat 5 waktu, itu juga menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Lah puasanya itu sendiri, itu Nabi mengatakan man shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ya toh, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Lah kok dosane ora ilang? Kuwi berarti wonge ora poso, ora traweh, ora ngopo-ngopo, ora istighfar, ora tau ning masjid ngono ya kuwi. Dadi dosane enggak ilang. Lah kalau sampai Ramadan kok dosane enggak ilang, Pak, ini yang terjadi berbalik 180 derajat itu. Medeni malah apa itu? Malaikat Jibril datang. Dalam hadis dari Imam Muslim itu ketika Nabi di awal Ramadan pernah didatangi Jibril. Gini Pak, Nabi mengatakan ya atan ya Jibril faqala. Jibril itu baru saja datang kepadaku. Kemudian nyampaikan ya Muhammad man adraka syahrul Ramadan falam yukfar lahu min danbihi. Wahai Muhammad, siapa yang di bulan Ramadan, ya bulan penuh pengampunan, lah kok dosanya enggak hilang atau dosanya enggak diampuni, fa'adkhulahun nar, wis malah ben mlebu neraka sisan. Fakultu amin. Nah, terus Nabi ngomong amin. Medeni mboten ndi? Ketoke kok do ora patek wedi to iki. Kula baleni nggih. Jawab ngapunten niki. Niki sik ndonga sinten sik ndonga? Sik ndonga niku lho malaikat Jibril. Sik ngamini sinten sik ngamini? Nabi. Isi doanya ngeten, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahrul Ramadan, siapa yang ketemu bulan Ramadan, falam yukfar lahu min danbihi, kok dosanya enggak hilang, padahal itu bulan yang penuh dengan pengampunan, fa adkhalahun nar, wis malah ben mlebu neraka sisan. Amin. Wah, ngono iki medeni to kuwi. Ki arang lho mubalek gelem jelaske sik medeni-medeni ngene iki. Biasane kan sik dijelaske sik penak-penak ya. Makanya ini termasuk golongan orang yang celaka, rugi ketika ketemu Ramadan kok dosanya enggak hilang. Jamaah rahimakumullah, maka di malam hari ini kita kaji beberapa amalan-amalan yang menjadikan kita diampuni dosa dan amalan ini menjadikan kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan ayat Allah Ta'ala tentang doa kebaikan dunia akhirat. Niku nek wong Jawa nyebutnya doa sapu jagat. Karena doa yang mencakup semua keinginan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jenengan pengen di dunia pena mendapatkan kebaikan dunia, misalnya sugih, sehat, waras, ganteng, itu kebaikan dunia semua. Anak nurut, bojo ayu, tetangga baik, kendaraan nyaman, rumah mewah, itu kebaikan dunia semua. Tapi enggak cukup itu, kita juga butuh kebaikan akhirat berupa surga, ridho Allah. Lah, supaya kita mendapatkan dua-duanya, Pak, kebaikan dunia sama akhirat, ini ada amalan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan gini, khairud dunya wal akhirah fi khamsatil khisal. Namanya kebaikan dunia dan akhirat itu di 5 amalan. Jenengan nek iso ngamalke 5 ini, Pak, ya dijamin penak terus teng donya, ya mboten enten ora penak,
pokoknya baik terus di dunia maupun di akhirat. Padahal urip niku kan pasangan, apik karo rapi, seneng karo ora seneng, penak karo ora penak, gitu betul. Lah kalau jenengan iso ngamal ke 5 ini, maka dijamin penak kabeh, mboten enten sik ra penak, apik kabeh, ora enek sik rapi niki. Apa saja itu? Yang pertama, ini beliau mengatakan kebaikan dunia akhirat, yang pertama adalah ghinaun nafas. Kita merasa kaya, merasa cukup dalam jiwa kita. Ini kekayaan hati, ini merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Tiang-tiang niku nganggep jenenge wong sugih ku nek duwite akeh. Iya, Nabi mengatakan laisal ghina ghinaul amwal. Namanya wong sugih itu bukan dari duitnya yang banyak. Nabi mengatakan walakin ghinaun nafas. Tapi namanya orang kaya itu nek jiwanya cukup. Jenengan mbok duwite akeh, iya toh, masih apa-apa kecukupan kabeh, tapi kalau kurang ya jiwanya enggak pernah cukup, ambisi rakus terus, itu tambah kurang, tambah melarat. Tapi kebalikannya, kalau kita itu sudah merasa cukup, maka itu aslinya orang kaya. Makanya kalau kita itu punya hati yang qanaah, maka sesungguhnya kita itu sama raja dunia sama. Ini ada nasihat dari Imam Syafi'i begini, Pak. Idza laka qalban qani'an. Kalau kamu itu punya hati yang sudah merasa cukup, sudah merasa kaya, anta ma'al malikud dunya sawa. Maka kamu sama raja dunia sama. Coba jenengan misalnya duwe perasaan wis pokoknya cukup gitu aja, nang ati sudah merasa cukup, sama presiden mulai rumah saku ya podo. Misalnya presiden duwe mobil 200 unit, jenengan mobilnya 1, kan ya podo wae lho, sik dinggo ya 1. Misalnya presiden rumahnya berapa tempat, 27 tempat di semua provinsi punya rumah magrong-magrong. Emangnya rumah 17 dituruni bareng kan ya ora iso. Tetap aja yang dipakai ya cuma 1. Wong omah siji misalnya kamarnya 10 gitu aja, itu kamar 10 ya ora iso dituruni bareng. Misalnya presiden duwe baju sampai ribuan setel, itu yang dipakai ya cuma 1 setel. Misalnya dia bisa booking restoran sampai ribuan porsi toh, tapi yang dimakan loh tetap sama saja. Kali jenengan ya podo toh. Sosok presiden malah mangane karo jenengan oke jenengan lho kuwi. Sosok wong sugih ki mangane malah rapate oke pantangan, bahkan si wong melarat malah madang terus, itu berarti rezekinya itu banyak wong melarat malah. Karena rezeki itu bukan yang kita simpen, rezeki itu bukan yang kita miliki, tapi apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Itu kata Nabi begitu. Makanya kalau kita punya kekayaan jiwa, wah ini sudah bahagia, itu kebaikan dunia akhirat. Jadi nggak terlalu ambisi. Coba jangan bayangkan kalau ambisi kita tuh dunia, maka sebanyak apapun dunia yang kita miliki tetap kurang, Pak. Nabi mengatakan gini, maka nanti dunia akbaru hamiha, siapa yang pikirannya itu cuma ngejar dunia, Nabi mengatakan ja'alal faqra baina ainihi, maka dibikin kurang di kedua matanya itu lani kurang terus. Coba dunianya sokwa tapi tambah kurang. Tapi kebalikannya, kalau kita tuh ngejarnya akhirat, Nabi mengatakan wa man kanatil akhiratu akbari hamiha ja'alal ghina fi qalbihi, maka dibikin cukup. Maka jenengan ya perlu penting dipahami ngeten, namanya kekayaan niku mboten mung wujud duit. Kata Ibnu Abbas, al-ghina sittatul asya. Al-ghina sittatul asya. Namanya kekayaan itu ada 6 jenis. Yang paling bawah, Pak, kata beliau ghinaul amwal, kekayaan finansial. Jadi nek bangsa duit, omah, sertifikat, sapi, sawah, itu cuman kekayaan nek digabung itu kekayaan yang paling bawah, namanya kekayaan finansial. Ada kekayaan di atasnya, Pak, namanya ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Jadi dimuliakan banyak orang, itu ya kekayaan. Masalahnya enten loh, wong sugih tapi dia enggak terhormat, orang nek sik ngikromi, enggak ada sik ngampirke. Kebalikannya ada orang jane ora patek sugih tapi masyaallah dimuliakan, diikromi, dimunduk-munduki, kabeh do cium tangan. Nah, itu berarti kekayaan dia lebih tinggi itu. Ada lagi kekayaan di atasnya, Pak, namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik. Kan ada orang kaya tapi loro-loronon, stroke, cuci darah. Jenengan milih pundi? Duit sekintal tapi cuci darah, ra entuk mangan enak, karo duite 1 juta tapi wah ra ndek utang, kemudian iso mangan sak seneng-seneng itu, Pak. Rezeki itu sebetulnya yang kita pakai. Coba jangan bayangkan misalnya duit mobil 10 tapi tumpaknya kursi roda karena enggak sehat. Nah, mendingan ra ndek mobil tapi iso nyopir mobil loh. Makanya intinya ini termasuk kekayaan fisik, ini bagian dari kekayaan yang tinggi. Makanya kalau cuma duit itu kekayaan bawah. Ada kekayaan yang tinggi namanya kesehatan, ya, ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik. Ada lagi kekayaan di atasnya, Pak, namanya ghinaul ahliyah,
kekayaan keluarga. Jenengan duwe anak nurut itu bagian dari rezeki loh. Pokoknya zaman sekarang duwe anak gelem neng pondok nurut, gelem neng masjid kayak gini apa ora kekayaan jenengan mati. Itu ya aset terbesar itu ya anak-anak kita. Karena kalau kita nanti di akhirat itu yang mengangkat derajat orang tua ya anak kita. Bahkan yang bisa menyelamatkan orang tua dari neraka itu bukan teman-teman Facebook kita, tapi ya anak-anak kita itu. Dalam hadis ketika anak soleh itu mau masuk surga Pak, maka dia itu nonton bapaknya itu ada enggak. Kalau bapak ibunya enggak ada, apa kata anak soleh? Di dalam hadis dari Imam Muslim, yuqalu li waladin soleh udkhulal jannah. Dikatakan kepada anak soleh, nak ayo monggo masuk surga. Itu anak soleh ketika mau masuk surga, nonton di surga enggak ada bapaknya, maka dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbana la adkhulaha hatta saraka aba'ana. Ya Allah, saya enggak masuk surga dulu kecuali saya masuk surganya bareng dengan bapak dan ibu saya. Lah ngono lho penaken duwe anak soleh kuwi, ya toh, karena anaknya soleh akhirnya dia bisa masuk surga karena anaknya. Jane bapaknya enggak masuk nominasi itu, enggak masuk surga, tapi karena barokah dari anak soleh, akhirnya kemudian Allah mesaki sama bocah si soleh itu tadi, kemudian bapaknya, ibunya disuruh masuk surga karena syafaat dari anaknya itu tadi. Maka hadis itu dilanjutkan, al-an udkhulal jannah antum wa abaukum. Kalau gitu silahkan kamu nak masuk surga bareng sama bapak dan ibumu. Nah gitu. Makanya anak itu walaupun cuma satu toh, tapi kalau soleh, wah masya Allah itu mutiara yang sangat mahal. Kebalikannya jenengan dua anak 10, sugih-sugih kabeh, jadi pejabat kabeh, tapi nggak ada yang paham agama. Wah itu namanya kata Nabi itu mandul atau duruna nirukub. Tahukah kalian siapa bapak mandul? Itu Nabi pernah nanyain itu ke sahabat. Maka sahabat jawabnya mesti sama dengan jawaban kita. Ma'in dokumul walad. Ya kalau bapak sih nggak punya anak. Apa kata Nabi? Laisa dzaka birrukub. Oh enggak gitu yang disebut mandul. Mandul itu ma'in dokumul walad wala ya'tina ahadun bisyafa'ah. Namanya bapak mandul itu jane duwe anak tapi enggak ada satupun anaknya yang bisa memberi syafaat. Itu ya. Lah kemudian kekayaan yang tertinggi, beliau mengatakan ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Jadi jenengan punya ilmu agama ini bagian dari kekayaan yang mahal. Ning masalahnya yang terjadi kita terbalik, demi ngejar kekayaan yang paling rendah, ya duit itu tadi, akhirnya semua kekayaan malah dikorbankan. Ilmu dikorbankan, ya toh, keluarga dikorbankan demi ngoyok duit itu, ya toh, kok dunia sampai istri sakit aja nggak bisa nunggoni, orang tua butuh kita yang nggak bisa datang, pengajian aja nggak bisa ikut. Ya karena ngejar dunia itu tadi, perasaan dia kekayaan yang paling tinggi itu harta ngono ya. Itu nomor satu intinya apa? Ghinaun nafas. Antum nek pengen dapat kebaikan dunia akhirat, syaratnya nomor satu merasa kaya di jiwa kita ini. Itu merupakan kekayaan yang nggak ada habisnya, namanya qanaah. Yang kedua, ini kata Imam Syafi'i, antum nek pengen penak hidup dunia akhirat pokoknya penak terus, sederhana saja. Yang kedua kata beliau adalah kaful ada. Kita menahan untuk tidak menyakiti orang, Mbak. Kalau kita itu enggak menyakiti orang, antum enggak akan disakiti. Rumus di dalam syariat ini gini, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat nanti kamu akan diperlakukan seperti itu. Nek jenengan kasar ya dikasari, nek jenengan itu gemati ke orang tua ya anak kita akan gemati sama kita. Nek kita kasar nggak bisa berbakti ya anak kita jadi jahat. Memang balasan sebanding dengan perbuatan. Lah nek jenengan itu bisa menahan, tidak berbuat dolim, tidak jahat, tidak menyakiti, maka jenengan dijamin nggak akan tersakiti, nggak akan diperlakukan atau nggak akan didolimi. Berarti kalau ada orang berbuat dolim sama kita, berarti jawaban bahwa kita itu mesti sering mendolimi orang. Nah jangan punya anak kok anak ini nakal, ya kasar sama kita, berarti kita itu kurang berbakti sama orang tua kita. Kalau ada orang-orang melecehkan istri atau anak kita, berarti kita itu tidak bisa memuliakan para wanita. Karena balasan sebanding dengan perbuatan. Wes pokoknya gampang itu. Antum nek pengen dimuliakan ya memuliakan orang, antum nek pengen bejo ya membuat orang lain bahagia, antum nek pengen beruntung membuat orang itu beruntung. Wes gitu aja.
Rumusnya gampang pokoknya. Ya toh? Kita menahan tidak menyakiti, antum dijamin tidak akan tersakiti. Kalau antum pengen dimuliakan, antum memuliakan. Nek antum pengen disenengke anak, antum menyenengke orang tua. Gitu aja rumusnya. Kama tadinu tudanu. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Terutama Pak, terutama ini, jangan sampai kita ini kok kemudian menyakiti orang tua atau anak yatim, ya, atau orang-orang lemah. Ini tiga ini, itu adabnya langsung di dunia. Ada hadisnya itu. Nabi mengatakan, ittakhadu ya wahdaru salah satu dumu'at. Hati-hati kamu untuk berbuat jahat kepada tiga golongan manusia. Ihdaru ala salah satu dumu'at. Kamu harus hati-hati dengan tiga tetesan air mata. Kenapa? Idza saqata ahadun minhum, kalau netes satu di antara tiga air mata ini, futihat laka abwabul jahannam, langsung dibuka pintu jahanam dan langsung adabnya disegerakan di dunia. Apa itu? Pertama, dumu'atul yatim, air mata anak yatim. Nah, misalnya kita kasar sama anak yatim sampai dia nangis, itu adabnya langsung langsung terbuka jahanam. Sampai ada ayat fa'amal yatim fala takhar. Yang kedua Bapak, dumu'atul walidain. Ini air mata orang tua. Jangan sampai orang tua itu sampai nangis karena kelakuan kita. Langsung itu adabnya disegerakan di dunia. Orang nganggo ditunda itu, enggak nunggu sok ben. Nanti di akhirat juga diadab, tapi di dunia langsung dibayar cash itu adabnya. Dzunubani kabironi yu'adzibani, kata Nabi, dua dosa yang disegerakan adabnya cash di dunia sebelum dihukum di akhirat. Apa itu? Al-baghyu wa akul walidain, merampas hak saudara sama durhaka ke orang tua. Misalnya sertifikat yang nggone sedulure dibalik nama atas nama dia, itu adabnya langsung wong dia curang kepada saudara, namanya merampas hak. Atau yang kedua durhaka ke orang tua, itu langsung pokoknya. Makanya enggak ada Pak amal soleh yang bayarannya langsung terasa di dunia ngalahkan berbakti ke orang tua, tapi juga kebalikannya, enggak ada hukuman yang langsung terasa mengalahkan jahat kepada mereka. Ini yang kedua ya. Intinya kita jangan menyakiti, ya, jangan menahan untuk tidak berbuat yang membuat orang lain itu tersakiti. Insya Allah nanti hidup antum itu akan enak, nggak akan pernah tersakiti. Terus yang ketiga, resepnya ini kata Imam Syafi'i, supaya antum enak dunia akhirat dapat kebaikan, kasbul halal. Betul-betul membatasi ya pekerjaan hanya yang halal. Jangan dicampur ya, jangan kepencut dengan harta yang haram walaupun ketoknya gede dengan cara yang enggak benar ya. Intinya antum pokoknya membatasi diri, usaha hanya yang halal saja. Enggak usah kepengen terpesona dengan harta yang banyak tapi caranya enggak benar. Karena kalau usaha dengan cara yang enggak benar, dengan cara batil, walaupun hasilnya besar, maka nanti hasil akhirnya bangkrut karena barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, usaha walaupun kita sepele, ramisro, rapokro, tapi kalau halal maka dibarokai oleh Allah Ta'ala, mesti cukup. Kita ini dikai contoh, jangan buatan percaya nih ya. Saya punya teman itu Pak, anaknya 10, ya padahal yang dodol somi keliling toilet kayak gitu itu. Itu anaknya papat mondok, ya toh sehari makan itu sekitar 39 piring. Lawang anaknya 10 kan ping telu wis 30. Dia istrinya sama ibunya, berarti 39 piring itu. Ternyata cukup, gak punya utang. Dan saya ngerti, pernah mata kepala ketemu langsung ada orang yang mau hampir bunuh diri karena utangnya hampir 2 miliar. Kasusnya kena riba begitu banyak ya. Padahal dia kepala bank konvensional di salah satu tempat, nggak perlu saya sebutkan. Ini di video ini kok khawatirnya wonge krungu terus aku dikamplengi malah bahaya ditulungsung ya. Itu pas ada acara MTR namanya, masyarakat tanpa riba, dia kan mantan orang digebuki riba. Itu cerita, iya saya tuh gini Pak, saya tuh kerja 20 tahun, gaji saya besar hampir 20 juta, istri saya juga kepala bagian, padahal nggak punya anak ini. Lah kok duit saya tuh habis ya, menguapnya kemana ya? Itu utang saya begitu banyak sampai setelah saya sadar, maka utang itu saya lunasi, semua aset saya jual. Habis itu memang alhamdulillah utang saya lunas, tapi saya jadi gelandangan, saya nggak punya apa-apa. Saya bayangkan itu duit saya begitu banyak, kemana itu?
Yang batin ya kuwi jenenge duitnya ora barokah ya toh, walaupun segitu banyak tetap habis. Nabi mengatakan ma min rajulin ya khadam minar riba ila kana akhiruha ila qilatiha. Tidaklah orang yang transaksi dengan cara yang enggak benar apalagi pakai riba, maka hasil akhirnya mesti bangkrut. Kebalikannya antum usaha walaupun sepele mesti cukup kalau memang caranya benar. Makanya biar barokah ya itu ada syaratnya. Ini saya sampaikan Pak, syarat bisnis usaha barokah itu ini dijelaskan oleh Ibnul Qudamah, syaratnya ada 6. Yang pertama la yudayyiqu an waqtihi. Jangan dodol usaha apapun, yang penting jangan menghabiskan waktu. Mosok nyambut gawe kok ngentek ke waktu ngasih 20 jam. Ada wong-wong sugih tempat saya itu nek nyambut gawe berangkat jam 2 malam. Ya, dodolnya ke pasar daerah Pacitan ngono, mangkat jam 2 sampai pasar subuh, nanti dodol sampai duhur nanti toto-toto pulang sampai Tangmangu sudah jam 4, setengah 5, nanti bablas kulaan sampai maghrib, habis itu dari pasar pulang sampai rumah Isya, nanti Isya noto dagangan sampai jam 8, jam 9, habis itu tidur makser, langsung setengah 2 bangun siap-siap, mangkat meneh sampai sana subuh, dodol sampai duhur pulang sampai rumah asar, ngono terus sampai rumah maghrib, berangkatnya itu matahari belum terbit, sampai rumah matahari sudah terbenam. Memang sugih wong kuwi ning ora duwe wektu nyata. Ora pernah ngerti anake melek, mangkat anake sik merem, teko omah anake wis merem. Ora pernah ngerti lampu mati, mangkat lampune sik urip, teko omah lampune wis urip. Coba itu barokahnya di mana kayak gitu itu. Yang kedua, ini biar bisnis itu barokah itu yang kedua la yudayyiqu an sihatihi. Jangan sampai menghabiskan atau mengorbankan kesehatan. Wanada to, ya to, nglembur esuk wis ngantor, sore nrektor, bengi nglembur, bariku semaput diduopi nglembur meneh. Akhirnya duitnya ngumpul, bariku stroke, cuci darah, basan duitnya entek mati. Aduh, itu rekoso banget, itu orang paling celaka dan rugi. Siapa mereka? Orang yang ya kaya tapi pelit. Dia waktunya habis untuk ngejar dunia dia tumpuk-tumpuk, terus habis itu dunianya dia tinggal ke akhirat, terus dunia itu dipakai orang lain. Coba. Nah, yang ketiga ini biar bisnis itu barokah apa? Yang ketiga la yudayyiqu an haqqu ghairihi. Enggak boleh bisnis atau usaha itu melalaikan hak orang lain. Misalnya istri punya hak dilalaikan, anaknya. Kita itu Pak, ya, misalnya saya itu punya tanggungan begitu banyak, istri, anak, semakin banyak status maka semakin banyak tanggungan. Berarti kalau status saya suami, istri saya punya hak. Status saya bapak dari 6 anak, berarti anak saya punya hak. Status saya kakak dari 6 adik, berarti adik saya punya hak. Kemudian saya punya keponakan ada 17 sebagai Pak D, berarti keponakan saya punya hak begitu banyak. Kemudian saya juga anak dari ibu saya punya hak. Mosok gara-gara bisnis sampai anaknya enggak terpenuhi, anaknya di pondok aja sampai wisuda enggak bisa nengok, sampai ibunya sakit aja pulang enggak bisa. Itu gara-gara bisnis ya, barokahnya dicabut itu kalau gitu itu. Ada lagi syaratnya. Yang keempat itu, yang kelima, la yakunu fihi minal ma'asi. Jangan sampai bisnisnya itu ada unsur maksiat. Kan kadang-kadang bisnisnya biar dapat hasil pakai maksiat, misalnya nyewain kamar. Jenengan pergi ke Tangmangu itu, wah di pinggir jalan kan ada tuh saya nyegati, mas kamar mas, sak jam wae, wah itu walaupun dapat duit tapi dengan cara maksiat atau menyewakan hal-hal yang haram. Pokoknya memfasilitasi yang haram, barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Satu lagi, dolim, ya, itu bisnis biar lancar, ya, biar barokah, jangan sampai ada unsur dolim. Misalnya bohong, nipu, ngurangi takaran, timbangan dicurangi, sumpah palsu dan sebagainya, model-model orang-orang curang itu. Maneman, antum itu nggak usah ngoyo, urusan dunia sesuatu yang dijamin. Kita nggak akan mati kecuali jatah rezeki disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Itu Pak. Nah yang terakhir, biar hidup itu enak, baik dunia akhirat, maka yang terakhir adalah libasut taqwa, selalu memakai pakaian ketakwaan. Artinya takwa itu nek diringkes gini, takwa itu uripe ora neko-neko, ora aneh-aneh itu loh, lempeng-lempeng sesuai aturan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan takwa itu ada 6 syaratnya, ayyuta wala yu'so. Ada perintah taati, enggak ditinggal. Yang kedua ada larangan ditinggal, orang nekat. Yang ketiga ayyushkar wala yukfar, enek nikmat disyukuri, ora kufur. Kemudian yang keempat, kalau dosa istighfar, Kemudian
yudkar wala yunsa, selalu dzikir tidak lupa. Kan gitu toh, gampang. Urip niku ya mung pasangan lho, Pak. Nek ora seneng susah, nek ora bejo cilaka, nek ora taat maksiat. Nek ada perintah taati aja maksiat, ada larangan ditinggal aja nekat. Nek ada musibah sabar aja ngresula, kemudian nek enek nikmat syukur aja kufur, ngono tok. Apa ora penak itu hidup kayak gitu. Coba contoh ngeten contoh. Jenengan tonton orang-orang di kampung, mbah-mbah kita itu dulu. Itu kalau saya kan tinggal di kampung sana. Jadi kelihatan betul mbah-mbah kita itu dulu hidupnya itu orang neko-neko, orang koken gagasan. Masya Allah, omahe gede-gede. Kemudian antum lihat anaknya wakeh-akeh. Ibu saya itu anaknya 10, kakaknya anaknya 11, saudaranya ibu itu anaknya 9. Pokoknya bongso las-lasan kabeh itu. Terus Masya Allah, orang diutang ketika mati anak ya masih dapat warisan, bopoman secuil-cuil dapat kabeh. Ya coba orang sekarang anak nggur loro ora iso ngurusi, omah sing KPR, utange akeh padahal semuanya harus dibantu alat. Coba mbah kita orang nganggo alat kayak gitu itu. Masak ya ndadak mek kayu, dadak geni. Kemudian anak-anak sekarang cukup pakai magic jar, magicom, bahkan online. Ini toh nyetrika aja, ini toh gampang, enggak kayak mbah-mbah kita dulu ndadak golek geni barang ya toh, ngasih irunge kena angus kaya ngono kae. Ya toh, sekarang karek nganclupke, ya toh bahkan kadang-kadang wis duwe mesin cuci, duwe setrika sik laundry lah orang sekarang itu. Lah kaya ngono kok ya tetep melarat lho, utange akeh. Wis anak sithik mati, ya toh ora iso ninggali warisan malah utange akeh to, Pak. Nek di logika apa bedanya? Itu coba kalau kita jujur, mbah kita itu orang neko-neko, tapi nyatanya suge-suge, sehat-sehat, anaknya okeh-okeh, orang pati kepikiran kayak sekarang, itu pun mati masih punya tinggalan begitu banyak. Ya tadi, karena memang mereka itu hidupnya ya lempeng ngikuti prosedur aturan Allah Ta'ala. Makanya coba antum praktekkan aja. Ya tadi merasa cukup dalam jiwa kita, kemudian yang kedua menahan tidak menyakiti, kemudian betul-betul kasbul halal, menjaga hanya yang halal saja, sama selalu berpakaian takwa. Dijamin orang itu kalau bertakwa yukafiru anhu sayyi'atuhu, akan ditutup semua dosanya. Kemudian yu'dimulahu ajro, kabeh aktivitas yang dilakukan orang bertakwa dihitung pahala. Lho Pak, penake dadi wong bertakwa, apapun yang kita lakukan dihitung pahala kabeh. Aja meneh kok sedekah, wong jajan gua awe dhewe, itu nek wong bertakwa itu jajan misalnya tuku roti ngene iki, itu aja nilainya sedekah padahal dipangan dhewe lho kuwi. Kenapa? Karena kalau dia jajan dimakan untuk menguatkan fisik ya untuk menguatkan ketakwaan. Orang bertakwa tuku klambi, ya klambi ya dienggo salat, itu akhirnya baju yang kita beli itu duit untuk beli baju nilainya sedekah. Orang bertakwa tuku mobil, maka duit yang keluar untuk mobil ganti oli, ganti ban macam-macam semuanya sedekah karena mobilnya untuk kebaikan. Nah coba orang itu kalau nggak bertakwa, tuku mobil, gue selingkuh, gue jemput penyanyi ngono-ngono kae, duit yang keluar akhirnya jadi maksiat kabeh, duit yang keluar nilainya dosa. Gitu Pak ya, maka insya Allah ini poin-poin ini walaupun pendek dan sedikit, semoga bisa memberi manfaat, motivasi untuk kita semuanya. Masakin jenengan Pak, tebih ngono, nek bengi-bengi makanya pengajian aja suwe-suwe. Iki wis 40 menit ngono nek mesake. Nek sik ngomong betah-betah wae, nek sik ngrungokke niku lho Pak. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.